Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yang pertama, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan gerak menirukan daur hidup kupu-kupu dengan percaya diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mengamati permainan, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Daur hidup kupu-kupu. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar daur hidup kupu-kupu berikut ini. Di sini ada gambar daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian telur akan menetas menjadi ulat, ulat kemudian akan tumbuh menjadi kepompong, dan kepompong akan tumbuh menjadi kupu-kupu. Selanjutnya, kupu-kupu akan kembali bertelur, dan semuanya itu berlangsung secara terus-menerus. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita lihat tahap-tahap pertumbuhan pada kupu-kupu atau biasa disebut dengan daur hidup kupu-kupu. Berikut adalah tahapan daur hidup kupu-kupu. Dari yang pertama yaitu tahap telur. Daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur yang dikeluarkan oleh kupu-kupu dewasa. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat atau larva. Kemudian tahap kedua yaitu ulat. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahap kepompong. Setelah berumur kurang lebih 2 minggu, ulat akan berhenti makan. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri. Kemudian perlahan akan menutupi tubuhnya dengan serat yang berasal dari air liur ulat. Pada saat itu, ulat berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu tahap kupu-kupu. Setelah masa perubahannya selesai, kepompong kemudian menetas menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu kemudian akan kembali bertelur. Nah, anak-anak, dari gerakan tersebut kita dapat menirukan gerakan daur hidup yang terjadi pada kupu-kupu. Gerakan yang pertama adalah seperti ini. Posisi tidur itu terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Ini adalah gerakan telur. Kemudian yang kedua, posisi badan merangkak. Nah, ini adalah gerak ulat. Dan yang ketiga, posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ini adalah gerak kepompong. Selanjutnya, gerakan yang keempat adalah posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu berlari sambil melompat-lompat. Nah, anak-anak, dari beberapa rangkaian gerak tersebut, kalian bisa mempraktekkan di rumah dibantu dengan orang tua. Jangan lupa meminta saran dari kedua orang tua agar gerakan kalian benar ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berupa pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Kalimat saran biasanya diikuti dengan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik, diusahakan, dan lain-lain.
Berikut adalah contoh kalimat saran dari gerakan meniru daur hidup kupu-kupu. Misalnya seperti ini, ketika melakukan posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan dalam melakukan gerak telur, sebaiknya kamu benar-benar tidak bergerak supaya mirip seperti telur. Nah, itu adalah contoh kalimat saran yang diberikan oleh orang tua atau teman kalian ketika melihat kalian sedang mempraktekkan gerakan meniru daur hidup kupu-kupu. Kalian bisa membuat contoh saran yang lainnya. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman dan menyayangi teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika teman kita melakukan kesalahan. Ini adalah tanda kita menyayangi teman. Sikap menyayangi teman itu termasuk pengamalan Pancasila sila kedua. Anak-anak, apakah kalian masih ingat bunyi sila kedua Pancasila? Ya, betul sekali. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.